Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika tentang arus searah listrik dinamis. Dan untuk soal modul lengkapnya beserta materinya bisa teman-teman unduh filenya dalam bentuk PDF di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar dan kolom deskripsi. Simak terus videonya sampai habis supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang tipe-tipe soal arus searah. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. Langsung aja mari kita simak soal yang pertama. Muatan listrik mengalir melalui konduktor mengikuti persamaan Q sebagai fungsi T. Ini 3T kuadrat plus 2T Coulomb. Jadi ini berubah-ubah ya, bergantung pada waktunya. Nah, kuat arus rata-rata yang mengalir dari selang waktu T sama dengan 2 second hingga T sama dengan 4 second adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, kuat arus rata-rata itu dapat kita tentukan lewat persamaan I rata-rata sama dengan delta Q per delta T ya. Jadi perubahan muatan dibagi selang waktu. Nah, yang ditanya adalah kuat arus rata-rata dari selang waktu 2 second sampai 4 second. Berarti delta Q-nya itu bisa kita ganti dari Q, T-nya kita hitung di 4, dikurangi Q, T-nya kita hitung di 2 ya. Dibagi selang waktunya dari 2 ke 4, itu selisihnya kan 2. Nah, untuk Q saat 4 second berarti T-nya kita ganti 4. Untuk Q saat 2 second, T-nya kita ganti sama 2. Jadi kita masukin aja ke persamaan ini. Ya, 3 kali 4 kuadrat, tambah 2 kali 4, kurangi 3 kali 2 kuadrat, tambah 2 kali 2. Yang ini kalau kita hitung berapa nih? 48 tambah 8, 56. Yang ini 12 tambah 4, 16 ya. Jadi 56 kurang 16 dibagi 2, itu hasilnya adalah 20 ampere. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal berikutnya, ini tentang hambatan konduktor. Nah, begini soalnya. Jika tahanan kawat perak pada suhu 0 derajat Celcius adalah 1,25 ohm, dan koefisien suhu kawat 0,005 per derajat Celcius, maka suhu yang menyebabkan nilai tahanan kawat itu menjadi 2 kali semula adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu di sini bahwa besar tahanan kawat atau resistor itu akan bergantung pada suhunya. Dan ini merupakan tipe soal perbandingan. Pada suhu berapa yang menyebabkan nilai resistornya itu meningkat jadi 2 kali semula? Maksud soalnya seperti itu. Nah, jadi buat penyelesaiannya, di sini kita bisa gunakan persamaan yang menghubungkan antara resistor dan suhu. Yaitu R sama dengan R0 kali 1 plus alfa delta T. Ini mirip sama rumus pemuaian panjang. Ya, jadi kita bandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir. Ya, kita bisa tulis aja persamaannya seperti ini. Nah, R-nya kan bergantung sama suhu ya. Jadi semakin tinggi suhunya ya semakin besar nilai tahanannya. Jadi R1 per R2 sama dengan R0 per R0 kali 1 plus alfa delta T1 per R0 kali 1 plus alfa delta T2. Nah, lihat ini kenapa kita kasih indeks 1 sama 2, karena berubah gitu. Kalau R0 sama R0 ya ini bisa kita coret. Ya, jadi ini kita buang R0 sama R0-nya. Terus udah gitu alfanya tetap ya nggak berubah karena kawat yang sama yang dipanaskan. Nah, kita anggap aja R1-nya itu 1,25 ohm kan di sini ya. Ya, supaya gampang kita tulis aja R gitu. Karena dia meningkat jadi 2 kali semula kan artinya jadi 2 kali lipatnya atau 2R. Jadi ini bisa kita coret. Nah, R0 sama R0-nya tadi udah kecoret jadi 1 kan. Jadi ini tuh 1 ditambah 0,005 per derajat Celcius kali delta T1-nya. Delta T1-nya itu berarti ya pada suhu 0 derajat Celcius gitu ya. Kita ganti aja delta T-nya, nggak ada perubahan suhu, berarti di sini 0. Nah, dibagi 1 plus 0,005 kali delta T2. Ya, delta T2-nya ini berapa?
Ini yang perlu kita cari. Jadi delta T2 itu perubahan suhu, kita hitung dari 0. Nah, ini tinggal kita kalikan silang gitu. Ya, jadi 1 plus 0,005 delta T2 dikali 1. Ya, hasilnya segini. 2 dikali 1 tambah 0. Segini kan 0. Ya. Jadi 2 kali 1 itu 2. Nanti satunya pindah ruas ke sebelah kanan. Ke sana. Jadi 0,005 delta T2 sama dengan 1. Karena yang ditanya di sini delta T2 doang. Kita lihat delta T2 tuh nempel sama 0,005. Berarti nanti tinggal bagi aja. 1 dengan 0,005. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 200 derajat Celcius. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang A. Jelas ya? Soal yang ketiga di sini masih tentang hambatan konduktor. Soalnya seperti ini, seutas kawat logam 40 ohm ditarik hingga panjangnya menjadi 1,5 kali panjang awalnya. Nah, hambatan barunya akan menjadi berapa? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kan hambatan konduktornya nggak bergantung sama suhu, tapi sama panjang. Nah, kita mesti ingat persamaan apa yang menghubungkan antara hambatan dan panjang. Nah, persamaan itu adalah R sama dengan Rho kali L per A, di mana R-nya itu resistor, Rho-nya itu hambat jenis, L-nya adalah panjang kawat logam, dan A-nya itu adalah luas penampang dari si kawat logam ini. Nah, kalau kita lihat R sama L itu satu garis lurus nih, ya. Kalau satu garis lurus berarti ya ini R sama L tuh. Ini R, ini L-nya itu sebanding. Berarti kita bisa nyatakan kesebandingannya sebagai berikut. R sebanding dengan L. Semakin tinggi L-nya, semakin besar R-nya. Jadi, kalau misalnya panjang kawat ini jadi 1,5 kali panjang awal, ya hambatannya juga akan jadi 1,5 kali lipatnya gitu. Jadi R di sini sama dengan 40 dikali 1,5 itu 3/2. 40 kita kali 3/2 itu nilainya adalah 60 ohm. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Soal yang keempat, ini tentang rangkaian seri paralel. Kita diminta untuk menghitung hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita harus sederhanakan dulu. Rangkaian ini menjadi rangkaian seri paralel yang lebih jelas dan lebih gampang buat kita hitung. Nah, ini kita gambar ulang rangkaiannya. Kalau teman-teman lihat, di sini 3 ohm ini sama 3 ohm ini kan nggak ada cabang ya. Berarti rangkaian yang memuat komponen 3 ohm ini sama 3 ohm ini pasti seri. Jadi tinggal kita totalin aja. 3 tambah 3 hasilnya 6 ohm. Terus 6 ohm yang ini sama 6 ohm yang ini kan dipisahkan oleh cabang. Berarti rangkaian ini tuh paralel. Jadi rangkaian paralel untuk dua buah komponen hambatan 6 ohm ini bisa kita hitung langsung menggunakan persamaan kali bagi jumlah ya, biar cepat. Kalau dua komponen langsung aja kali bagi jumlah. 6 kali 6 dibagi 6 tambah 6, ini hasilnya 36 bagi 12, 3 ohm. Jadi 3 ohm tuh segini ya. Nah, kemudian 3 ohm yang ini dengan 3 ohm yang ini itu seri. Kalau seri ya kita jumlahin aja. Kita tulis R indeksnya S1 ya, RS1 rangkaian seri yang pertama. 3 tambah 3 itu 6 ohm. Jadi kalau kita gambar ulang rangkaian yang lebih sederhananya akan seperti ini. Ya, jadi ini semua udah jadi 6 ohm. Akan paralel dengan 12 dan terakhir akan seri dengan 4 dan 6. Nah, berarti yang 12 sama 6 ini kan paralel. Untuk dua buah komponen hambatan langsung aja tinggal kali bagi jumlah. Yaitu 6 kali 12 dibagi 6 tambah 12. Ini kalau kita hitung 72 dibagi 18 itu 4 ohm. Sehingga hambatan totalnya di sini tinggal 4 tambah yang ini jadi 4 tambah 6. Jadi kalau kita hitung kita akan peroleh hasilnya ini 14 ohm. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal yang kelima ini adalah tentang rangkaian seri paralel ya. Nah, soal kelima ini meminta kita untuk menghitung hambatan pengganti antara titik A dan titik B.
Nah, kalau antara titik A dan titik B, berarti andaikan kita alirkan arus listrik dari titik A, dia akan mengalir ke titik B. Karena ini rangkaiannya itu tertutup. Jadi, di titik C sama titik D ini nggak ada arus yang mengalir. Ini bisa kita hilangkan nanti hambatannya. Jadi, untuk penyelesaiannya, kalau kita gambar ulang rangkaian di samping ini, maka hambatan yang 4 ohm dan hambatan yang 5 ohm ini bisa kita hilangkan. Karena arus itu kan harus mengalir dalam rangkaian yang tertutup ya. Nah, terus udah gitu kita lihat rangkaian yang ini ya, 3 ohm, 2 ohm, sama 1 ohm. Ini kan nggak ada cabang, karena ini udah hilang nih. Ini nggak ada cabang, berarti rangkaian ini 3, 2, sama 1 itu adalah rangkaian seri. Kalau ini rangkaian seri, berarti tinggal kita jumlahin aja total hambatannya. Berapa nih? 3 tambah 2 tambah 1. Nah, itu 6 ohm. Nah, 6 ohm ini kan ketemu titik cabang ya. Ketemu titik cabang di sini. Sama di sini. Nah, 6 ohm sama 3 ohm ini ya yang 6 ohm sama 3 ohm ini akan paralel gitu. Nah, jadi hambatan yang 3, 2 sama 1 ini udah nggak ada lagi nih. Udah diganti sama 6 ohm. Nah, 6 sama 3, 6 ini sama 3 ini paralel. Nah, karena cuma dua rangkaian yang paralel, buat menghitungnya kita bisa gunakan cara cepat, yaitu kali bagi jumlah. Jadi kita kaliin nih unsur-unsur hambatannya. 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3. Berapa tuh? 18 dibagi 9 itu 2 ohm. Ya. Berarti yang garis putus-putus warna biru ini hambatan penggantinya kita bisa tulis ini 2 ohm. Nah, seri lagi dengan 6 sama 7. Nah, seri karena nggak ada titik cabang kan, ini udah diganti nih hambatannya. Nah, baru ketemu titik cabang tuh di sini. Karena seri lagi berarti yang 6, 2, sama 7, ini tuh bisa kita jumlahin. Jadi berapa nih? 6, 2, sama 7. 8 tambah 7 ya 15 ohm ya. Ini 15 ohm. Jadi hambatan yang ini udah hilang semua. Ini hilang ya. Ini hilang. Udah jadi 15 ohm. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi yang 15 sama 30 ini kan ketemu titik cabang di sini sama di sini. Berarti ya rangkaiannya itu paralel. Nah, 30 sama 15 juga cuma dua hambatan yang saling berseberangan sini ya. Dua hambatan yang paralel maksudnya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus cepat yaitu kali bagi jumlah. 30 kali 15 dibagi 30 tambah 15. Ini kalau kita hitung hasilnya 30 kali 15 dibagi 45 ya. 30 bagi 3 ya 10 ohm. Jadi ini bisa kita tulis ini 10 ohm. Berarti hambatan yang ini hilang semua ya. Nah, terakhir R totalnya 9, 10, sama 8 tuh seri. Jadi hambatan pengganti totalnya di sini kalau kita lihat 9, 10, sama 8 dia seri berarti tinggal kita jumlahin aja ya. 9 tambah 10 tambah 8 berapa tuh? 19 tambah 8 27 ohm ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Soal yang keenam, ini masih soal tentang rangkaian seri paralel. Kita diminta untuk menghitung hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Tapi di dalam rangkaian hambatan ini ada kapasitor 5 mikrofarad di sini nyelip, ya. Jadi gimana tuh cara nyelesainnya? Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar ulang aja rangkaian listrik pada gambar yang ini. Nah, kita harus tahu bahwa arus listrik itu akan mengalir dalam rangkaian yang sifatnya tertutup. Kemudian, konsep yang perlu kita pahami lagi pada kapasitor itu tidak akan dilalui arus. Jadi, arus listrik itu nggak akan mengalir pada kapasitor serta pada rangkaian terbuka. Akibatnya kalau arus nggak ngalir ke sini, rangkaiannya kan jadi terbuka ya. Otomatis yang lewat hambatan 5 ohm dan 5 ohm di sini juga itu akan hilang. Jadi arusnya itu akan mengalir ke sini. Ya, A ke B, muter. Nah, kalau kita lihat hambatan 10 ohm yang ini sama 10 ohm yang ini kan paralel. Jadi
kita bisa langsung tentukan hambatan pengganti paralelnya. Kalau dua buah komponen hambatan ini tinggal kali bagi jumlah aja untuk menghitung hambatan atau tahanan penggantinya. Jadi 10 kali 10 dibagi 10 tambah 10, 100 dibagi 20 hasilnya 5 ohm. Dan 5 ohm yang ini akan seri dengan 3 dan 2 ya, karena ini kan rangkaian terbuka jadinya. Yang tertutup yang ini. Jadi R totalnya 3 tambah 2 tambah 5 itu adalah 10 ohm. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang D. Soal nomor 7, ini tentang hukum Kirchhoff. Jadi kita diberikan gambar rangkaian seperti gambar berikut ini. Nah, pertanyaan pada soal adalah tentukan tegangan di titik D jika titik B ini kita jadikan titik referensi atau di ground. Dibumikan ya, dibumikan berarti kita menjadikan titik B ini sebagai titik referensi. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk menentukan kuat arus yang melewati baterai, kita dapat tentukan dulu arah loop pada rangkaian tertutup ini. Kita ambil aja arah loopnya itu searah jarum jam seperti ini ya. Maka kita bisa gunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Di mana sigma GGL-nya, ini kalau kita lihat ya, dia akan melewati GGL pertama di kutub negatif dulu. Jadi negatif 8, kemudian melewati GGL 2 di kutub negatif 8 lagi, dan melewati GGL 3 atau baterai yang ketiga di sini ya, di kutub negatif dulu. Jadi negatif 8, negatif 8, negatif 8. Dia akan melewati ketiga baterai ini dari kutub negatif dulu, ditambah I dikali R totalnya di sini. Ada 3, kemudian ada 3 di sini. Ada 2, dan ada 4. Ada 4 buah hambatan ya. Ini sama dengan 0. Jadi ini kalau kita hitung, negatif 24 ditambah I kali 12 sama dengan 0. Negatif 24-nya pindah ke kanan, jadi 12I sama dengan 24. Akibatnya kuat arus yang mengalir melalui rangkaian ini adalah 2 ampere. Nah, kita dapat I-nya positif, artinya arah pemisalan awal kita ini searah jarum jam udah benar gitu. Nah, kemudian untuk menentukan tegangan di titik D jika B dibumikan. Di B itu dibumikan maksudnya di grounding ya. Jadi kita jadikan B ini sebagai titik referensi. Lambang dibumikan tuh seperti ini. Berarti kita hitung aja V dari titik D ke titik B. Nah, dari titik D ke titik B kan jalurnya yang ini ya. Jalurnya yang ini. Berarti VDB itu sama dengan sigma GGL. Baterai yang dilewati dari jalur D ke B itu kan baterai yang pertama nih. Lewat baterai yang pertama di kutub negatif dulu. Jadi GGL-nya ini kita isi dengan negatif 8. Ditambah I-nya kita udah peroleh tadi 2 ampere. Kali R-nya di sini ada 2 buah hambatan atau 2 buah tahanan yang kita lalui ya. Ada 3 sama ada 4. Jadi negatif 8 ditambah 2 dikali 7. Ya, negatif 8 ditambah 2 kali 7 itu hasilnya 14 kurang 8 itu 6 volt ya. Selanjutnya, kalau kita lihat VDB itu kan kita dapat hasilnya positif 6 volt nih. Jadi titik mana yang lebih tinggi kira-kira? Yang D atau yang B? Jelas jawabannya pasti titik D ya. Maka di sini kan VD lebih besar dari VB ya. Jadi VDB itu sama dengan VD kurangi VB. VDB-nya kita tahu itu 6 volt. VD-nya yang mau kita cari dikurangi VB. Kalau dibumikan atau di grounding berarti titik referensi ini punya tegangan 0 gitu. Jadi ingat sekali lagi ya, kalau dibumikan pasti nilai tegangan di titik tersebut 0. Jadi VD-nya ini sama dengan 6 volt. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ke-8 ini tentang hukum Kirchhoff. Jadi kita diberikan rangkaian satu loop. Kita diminta untuk menentukan kuat arus pada rangkaian ini. Nah, ini arah loopnya udah ditentukan ya. Arah loopnya itu berlawanan jarum jam. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa gunakan persamaan hukum Kirchhoff kedua,
yaitu sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk menentukan tanda positif atau negatif dari GGL-nya, kita lihat ini kan arusnya muter berlawanan jarum jam ya. Berarti dia akan memasuki baterai 6 volt di kutub positif dulu. Ya, kemudian masuk ke 3 volt di kutub negatif. Jadi, sigma GGL-nya ini kita tulis plus 6 kurangi 3 ditambah I dikali total hambatannya semua. 5 tambah 5 tambah 10. Ya. Jadi, 6 kurang 3 itu 3 ditambah 20I sama dengan 0. 3-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 20I ini sama dengan negatif 3. Jadi I-nya itu sama dengan negatif 0,15 ampere. Nah, yang ditanya di sini kan besar kuat arusnya. Kenapa ini tandanya negatif? Tanda negatif itu menunjukkan bahwa arah loop yang ditetapkan ini itu salah ya. Jadi harusnya arah arus listrik mengalir itu tuh bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Tapi kan yang ditanya di sini besarnya, jadi nggak masalah ada tanda negatif di sini. Ya, hanya arahnya aja kebalik. Berarti untuk besarnya di sini adalah 0,15 ampere, sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang A. Soal yang ke-9 ini tentang gabungan antara hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini adalah rangkaian tertutup satu loop. Jadi sederhana sih kalau rangkaian loop tertutup cuma satu ya, cuma satu loop. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, ini arah pemisalan loopnya udah ditentukan pada gambar di soal, yaitu berlawanan jarum jam. Dan kalau misalnya kita lihat, ini arusnya itu dimisalkan dia muter ke sini. Ketemu sumber tegangan 12 volt di kutub negatif dulu. Terus dia mengalir ke sini, ketemu sumber tegangan 20 volt di kutub positif. Jadi, sigma GGL-nya ini bisa kita tulis negatif 12 ditambah 20, karena ini positif dulu ya. Baru ditambah I, dikali R-nya di sini 5, tambah 5, tambah 10. Jadi ini kan 8 ditambah 20I sama dengan 0. Nah, 20I di sini sama dengan 8-nya pindah ruas, negatif 8. Jadi I-nya kalau kita bagi, hasilnya negatif 0,4 ampere. Nah, ini arah pemisalan loop yang terdapat pada soal menghasilkan nilai I negatif. Artinya sebenarnya arah loop yang benarnya itu atau arus mengalir itu bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Tapi nggak masalah, sekali lagi ini hanya arahnya aja. Berarti untuk besar I-nya itu 0,4 ampere. Dan karena yang ditanya tegangan listrik di R2, R2 tuh yang mana? Yang ini nih, yang 5 ohm. Kita bisa gunakan hukum ohm yaitu V sama dengan I kali R. Berarti V di hambatan yang kedua ini adalah I dikali ya hambatan yang kedua atau R2. Jadi V2-nya itu I-nya 0,4 dikali 5 hasilnya adalah 2 volt. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B. Soal yang ke-10 ini tentang hukum Kirchhoff. Kita diberikan gambar rangkaian 2 loop seperti ini. Disertai dengan baterai yang nilai tegangannya udah diketahui. Ini 3 volt, ini 3 volt, ini 6 volt. Hambatannya semua identik, 2 ohm. Pertanyaannya di sini adalah kuat arus yang melalui hambatan yang kedua. Berarti kuat arus di sini ya. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita gambar ulang rangkaiannya. Nah, di sini ada titik cabang AB ya. Jadi, di sini kita bisa tinjau aja kuat arus yang melalui titik A di sini ya. Titik cabang A. Kemudian, kalau misalnya kita lihat antara titik A sama titik B, ini bisa melalui 3 jalur. Jalur yang atas, jalur yang tengah, dan jalur yang bawah. Sehingga tegangan dari A ke B, mau lewat jalur yang mana aja pasti besarnya sama. Nah, kita lihat dulu titik cabang A, kita tetapkan arah arusnya itu keluar semua ya. Jadi I1 ini ke atas.
I2 ke bawah dan I3 ini ke sebelah kanan. Karena arah panahnya keluar semua, maka ya menggunakan hukum Kirchhoff pertama, total dari ketiga kuat arus tersebut itu mestilah 0. Nah, baru di sini kita lihat tegangan antara titik A dan titik B. Nah, untuk menentukan VAB, kita bisa gunakan persamaan pada tegangan jepit, yaitu jumlah total dari GGL ditambah jumlah dari kuat arus dikalikan dengan hambatan. Kita lihat dulu jalur pertama ya, dari titik A ke titik B lewat jalur pertama tuh yang ini. Berarti untuk menentukan tegangan jepitnya, VAB itu sama dengan jumlah GGL, yaitu 3, ditambah I1 dikali R-nya. R-nya itu kan 2. Jadi kalau persamaan ini kita nyatakan dalam I1, ini tuh menjadi I1 sama dengan VAB kurang 3/2. Lalu lewat jalur kedua untuk menganalisis tegangan AB-nya dari A ke B sini. Maka VAB-nya sama dengan jumlah GGL-nya di sini 6 volt ya. Ini positif 6 volt karena I2 itu melalui baterai 6 volt ini di kutub positif dulu. Jadi ini plus 6 ditambah I2 dikalikan dengan R2-nya yaitu 2. Selanjutnya di sini kalau kita nyatakan dalam I2 sama dengan ini tuh menjadi I2 sama dengan VAB dikurangi 6 dibagi 2 dan terakhir lewat jalur yang tengah. Jalur AB yang tengah ini tegangan jepitnya bisa kita cari berdasarkan persamaan yang ini ya. Jadi jumlah GGL-nya di sini adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di sini I3-nya kan melalui baterai 3 volt yang di tengah di kutub negatif dulu. Jadi negatif 3 itu jumlah GGL-nya. Tambah I3 dikali 2 sehingga di sini kalau kita nyatakan dalam I3 sama dengan negatif 3-nya pindah ke kiri. Jadi kan kalau pindah ruas ini tuh jadi plus. VAB tambah 3 dibagi 2. Nah, baru setelah kita dapat persamaan I1, I2, dan I3-nya dalam VAB, kita substitusikan ke persamaan hukum Kirchhoff yang pertama ini. Ya, kita tambahin semua. Itu mesti sama dengan 0 jumlahnya. Berhubung ini sama semua ya, udah sama-sama 2 penyebutnya, ya berarti tinggal kita hitung aja. VAB tambah VAB tambah VAB, ya 3 VAB. Min 3, min 6, min 9, tambah 3 itu minus 6. Jadi 3 VAB minus 6 per 2 sama dengan 0. Ini kalau kita kali silang ya berarti 0 kali 2, 0 kan. 3 VAB minus 6 sama dengan 0. Sehingga 3 VAB-nya itu sama dengan 6. Jadi VAB-nya itu kita bagi 3 masing-masing ruas. Jadi kita peroleh nanti VAB-nya 2 volt. Nah pertanyaannya di sini kuat arus yang melalui R2. Yang melalui R2 berarti yang bawah ya di sini. Ya, itu I2. VAB-nya kita udah tahu di sini. 2 volt. Jadi, I2-nya sama dengan 2 kurangi 6 bagi 2 ya. Lewat persamaan yang ini. 2 kurang 6 kan negatif 4 dibagi 2 ya hasilnya negatif 2. Nah, kita kan awalnya menetapkan ini arah ke bawah itu positif ya. Ternyata kita dapat hasilnya negatif. Ya nggak apa-apa, ini nggak masalah, hanya menunjukkan arah aja. Jadi arah arus sebenarnya yang melalui jalur bawah itu tuh bukan berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam gitu. Ya jadi naik ke atas gitu, menuju cabang A. Sehingga besar dari kuat arus yang melalui hambatan kedua jelas di sini nilainya adalah 2 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal yang ke-11 ini juga tentang hukum Kirchhoff 2 loop. Pertanyaan pada soal di sini adalah beda potensial yang melalui hambatan ketiga. Nah, ini kita selesaikan dengan cara yang sama sebagaimana soal yang udah dibahas sebelumnya. Kita gambar dulu rangkaian 2 loopnya. Kemudian di titik cabang A, kuat arusnya itu kita tetapkan aja arahnya keluar dari cabang A semua ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan pada hukum Kirchhoff 1 ini. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Sehingga di sini kalau misalnya kita mau menentukan beda potensial yang melalui R3, otomatis di sini kita mau mencari VAB. Ya, jadi VAB berdasarkan persamaan tegangan jepit, yaitu jumlah GGL ditambah
jumlah I kali R. Ada 3 jalur yang menghubungkan titik A dan titik B. Jalur pertama ini jalur yang sebelah kiri, yang ini. Nah, berdasarkan persamaan tegangan jepit, berarti VAB-nya sama dengan jumlah GGL. Jumlah GGL-nya itu, ya di sini kan ketemu baterai 12 volt di kutub positif dulu. Berarti ini 12. Ditambah I yang melalui jalur kiri ini kan I1. Dikali dengan total hambatannya. Ada hambatan dalam 2 ohm, ada hambatan luar 4 ohm. Jadi 2 tambah 4 itu 6. Sehingga kalau kita nyatakan I1-nya dalam VAB, di sini 12-nya pindah ruas ke kiri. Jadi I1-nya sama dengan VAB kurang 12 dibagi 6. Kemudian yang kedua, lewat jalur kanan yang ini. Maka VAB-nya itu sama dengan, kita lihat dia melalui baterai 12 volt di kutub positif dulu. Jadi VAB-nya sama dengan 12. Ditambah I2 dikalikan dengan total hambatannya. Ini 2 tambah 1, 3. Jadi I2-nya ini sama dengan VAB dikurangi 12 dibagi 3. Dan terakhir lewat jalur yang langsung. Ini yang ke bawah ya. Langsung dari A ke B. Berarti VAB-nya di sini sama dengan jumlah GGL-nya itu 0 karena nggak ada baterai pada jalur tengah ini. Ditambah I3 dikalikan dengan 6. Jadi di sini I3-nya adalah VAB per 6. Nah, I1, I2 sama I3-nya kita udah punya semua dan dinyatakan dalam variabel VAB. Jadi cuman persamaan satu variabel nanti yang bakal dihasilkan. Nah, kita bisa gunakan persamaan pada hukum Kirchhoff pertama ini. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Ya, jadi ini substitusi masing-masing I-nya ke persamaan yang pertama. Nah, ini kita samain penyebut ya, kita kali 6 semua. Jadi 6 supaya jadi 6 kan kali 1. Berarti yang pembilangnya ini kita salin ulang. Ditambah 3 supaya jadi 6, itu mesti kali 2. Berarti 2 dikali dalam kurung VAB kurang 12. Jadi 2 VAB dikurangi 24 ditambah VAB. VAB tambah 2 VAB tambah VAB itu besarnya adalah 4 VAB. Yang ini minus 12 minus 24 nanti bisa pindah ruas ke kanan. Jadi 4 VAB minus 36 sama dengan 0. 4 VAB jadi sama dengan 36. VAB-nya bagi 4 nanti masing-masing ruas kita peroleh. Nilai tegangan VAB adalah 9 volt. Dan tegangan VAB itu adalah beda potensial yang melalui R3. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ke-12 ini tentang hukum Kirchhoff. Kita diberikan gambar rangkaian dua loop seperti ini. Pertanyaannya adalah kuat arus yang melalui hambatan 20 ohm. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita gambar ulang aja rangkaiannya. Terus kita tinjau arus yang keluar dari titik cabang A. Ya, kita misalkan aja semua arus yang keluar dari titik cabang A ini arahnya meninggalkan titik A ya. Jadi I1, I2, dan I3 itu meninggalkan titik A. Jadi sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, I1 tambah I2 tambah I3 itu mesti sama dengan 0. Dan di sini kita tinjau tegangan A ke B. Nah, sama seperti soal yang udah kita bahas sebelumnya, untuk menentukan besar tegangan dari A ke B itu bisa lewat 3 jalur. Bisa jalur yang kiri, kemudian jalur yang tengah, ataupun jalur yang sebelah kanan maksudnya, atau jalur yang tengah. Dan kita bisa menganalisisnya menggunakan persamaan tegangan jepit, yaitu VAB sama dengan jumlah total GGL ditambah jumlah I kali R untuk setiap jalurnya. Jalur yang pertama untuk menentukan tegangan dari titik A ke B. Nah, berarti di sini menggunakan persamaan tegangan jepit, baterai 10 volt dilalui oleh I1 dari kutub negatif dulu. Jadi VAB-nya ini negatif 10 ditambah I1 dikali resistornya. Resistornya di sini 40 ya. Jadi VAB sama dengan negatif 10 ditambah I1 kali 40. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk I1 sama dengan, ini akan menjadi I1 sama dengan VAB plus 10
per 40. Kemudian lewat jalur yang sebelah kanan, di sini baterai 16 volt dilalui oleh I2 di kutub positif dulu. Jadi VAB-nya sama dengan 16 ditambah I2 dikali 20. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk I2 sama dengan, ini menjadi I2 sama dengan VAB kurangi 16 per 20. Dan terakhir, untuk menentukan tegangan AB, kita tinjau juga jalur tengah. Jalur tengah di sini tidak memiliki baterai ya. Jadi GGL-nya 0 ditambah I3 kali 60. Jadi I3-nya di sini sama dengan VAB per 60. Jadi kita nyatakan semua variabelnya dalam VAB supaya tinggal satu variabel aja yang kita harus cari. Jadi selebihnya nanti kita bisa peroleh I1, I2, atau I3 tergantung apa yang ditanya. Nah, kita lihat lagi ke hukum Kirchhoff pertama di sini. I1 tambah I2 tambah I3 kan sama dengan 0. Nah, kita udah punya yang dinyatakan dalam VAB semuanya. Jadi tinggal kita pindahin seperti ini ya. Nah, jadi kita selesaikan persamaan dalam VAB ini. Kita kali semuanya dengan KPK dari penyebutnya. Penyebut dari 40, 20, sama 60 itu KPK-nya 120 ya. Jadi 40 supaya jadi 120 kan mesti kali 3. Jadi 3 kita kalikan dengan VAB plus 10. Ini jadi 3 VAB plus 30. 20 supaya jadi 120 itu kita kalikan aja dengan 6. Jadi plus 6 kali VAB dikurangi 96. Tambah 60 ini supaya jadi 120. Ini kita kali 2. Jadi plus 2 VAB. Sama dengan 0. 3 tambah 6, 9. Tambah 2 itu 11 VAB ya. 30 kurang 96 ya negatif 66. Kalau 66-nya pindah ruas ke kanan, terus kita bagi 11 masing-masing ruas, kita peroleh VAB-nya itu 6 volt. Nah, pertanyaannya adalah kuat arus yang melalui hambatan 20 ohm. Yang melalui hambatan 20 ohm, kalau kita lihat di sini adalah I2. Jadi I2-nya sama dengan VAB dikurangi 16 per 20 dari persamaan ini. Masukin 6 voltnya ke sini. Jadi 6 kurang 16 dibagi 20. Hasilnya negatif 10 per 20 ya negatif setengah ampere. Nanti kita peroleh jawaban yang tepat adalah setengah ampere ya. Tanda negatif ini nggak masalah, ini cuma arah aja. Ya. Jadi arah sebenarnya itu berlawanan dari arah yang kita tentukan mula-mula. Kalau kita ambil ini arahnya searah jarum jam, berarti yang benar tuh nanti dia akan berlawanan jarum jam. Nah, kebetulan yang ditanya di sini kuat arus yang melalui hambatan ini besarnya berapa? Ya, berarti kita harus pilih opsi yang A, yang setengah ampere. Jelas ya? Soal yang ke-13, ini tentang energi dan daya listrik. Jadi, sebuah kettle listrik berdaya 3 kW dan berisi 2 liter air bersuhu mula-mula 20 derajat Celcius, dialiri arus selama 15 menit. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor uapnya 2.300.000 Joule per kilogram, serta dinding kettle tidak menyerap kalor, maka sisa air dalam kettle itu berapa? Nah, kasus ini adalah tentang energi dan daya listrik. Jadi, ini untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu semua data-data yang diketahui pada soal. Pastikan semuanya dalam SI. Di sini ada daya 3 kW, berarti ya itu 3000 watt. Kemudian dialiri arus selama 15 menit. Berarti 15 menit ini kan belum SI. Kita kali dulu dengan 60. Jadi 15 kali 60 kan 900 second. Terus 2 liter itu idem dengan 2 kg. Kalor jenis air itu 4200. Ini sudah SI ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kan kalau diketahui kalor uap berarti pemanasan air ini sampai menghasilkan uap. Artinya delta T-nya itu harus berubah dari 20 sampai 100. Dengan kata lain, perubahan suhunya itu adalah 100 kurang 20, ini 80 derajat Celcius. Ini implisit ya, jadi kita harus tahu bahwa titik didih air itu 100. Dan kalor uap itu L 2.300.000 Joule per kilogram. Nah, kita tinjau dulu yang pertama W listrik yang dihasilkan oleh kettle. Ini tinggal P kali T aja. Dayanya 3 kW digunakan selama 900 second atau 15 menit. Jadi 3000 kali 900
27, terus nolnya ada 5 ya. Jadi 2.700.000. Selanjutnya Q1 di sini kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan air ini tinggal MC delta T ya. Massa airnya semua nih. Kita masukin M-nya 2 kilo, C-nya 4.200, delta T-nya 80. Jadi ini kalau kita hitung, silahkan coba ya nanti dihitung, kita akan peroleh nanti 672.000 Joule. Selanjutnya di sini energi yang sisanya itu sama dengan energi yang dipakai untuk menguapkan air. Nah, untuk menghitung energi sisanya, kan ini disuplai sama kettle listrik 2.700.000. Dipakai untuk memanaskan air sampai ke titik didihnya 672.000. Jadi W sisanya ya selisihnya. Nah, ini dipakai untuk menguapkan air. Tapi kita nggak tahu berapa massa air yang menguap dari sisa energi ini. Jadi ini kalau kita hitung, 2.028.000 sama dengan massa uap kali 2.300.000. Massa uapnya tinggal kita bagi aja ya. 2.028.000 dibagi 2.300.000. Berarti massa uapnya di sini 0,883 kg. Massa air yang menguapnya 0,883 kg. Yang ditanya adalah sisa air dalam kettle. Maka massa sisanya itu tinggal massa air dikurangi massa uap. Jadi massa airnya 2, massa uapnya 0,883. Ini kalau kita kurangkan hasilnya adalah 1,1 liter. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Soal yang ke-14 ini tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff ini kelihatannya dia ada 2 loop. Tapi yang ada sumber tegangan itu hanya di loop yang pertama ya. Pertanyaan pada soal itu adalah kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk penyelesaiannya sebenarnya soal kayak gini bisa kita sederhanakan jadi satu loop. Karena di loop yang kedua ini kan nggak ada GGL. Nggak ada baterai ya. Jadi, kalau kita gambar ulang rangkaiannya seperti ini. Dan teman-teman lihat ini kan ada cabang nih di sini. Berarti 2 ohm yang di sini dan 2 ohm yang di sini itu paralel gitu. Nah, karena rangkaian ini paralel yang 2 ohm sama 2 ohmnya bisa kita hitung hambatan pengganti paralelnya ya. Nah, karena cuma 2, di sini kita bisa pakai cara cepat yaitu kali bagi jumlah. Sehingga R paralelnya di sini tinggal 2 kali 2 dibagi 2 tambah 2. Berarti 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1 ohm. Dan arah arusnya itu udah ditetapkan ini ke sini ya. Jadi nanti dia muternya akan counterclockwise. Searah jarum jam ya. Searah jarum jam, ini clockwise gitu. Jadi menggunakan hukum Kirchhoff kedua, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, karena di sini I-nya melalui kutub negatif dulu, berarti nanti sigma GGL-nya kita ganti sama negatif 12. Ditambah I dikali semua hambatan-hambatannya di sini. 2 tambah 2 tambah 1 ya. Jadi di sini negatif 12 ditambah 5I sama dengan 0. Negatif 12-nya itu pindah ruas ke kanan. Jadi 5I sama dengan 12. Sehingga I-nya tinggal kita bagi aja 12 dengan 5. Karena nempel sama huruf I kan angka 5 ya. Jadi I-nya sama dengan 2,4 ampere. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Jelas ya? Soal yang ke-15, ini tentang daya listrik. Jadi ceritanya gini, pada gambar berikut A, B, C, D ini adalah lampu identik yang spesifikasinya 5 watt 5 volt. Nah, dia dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Pertanyaannya di sini, kalau misalnya lampu C-nya putus, lampu mana yang lebih terang dibanding semula? Jadi di sini kita diminta untuk membandingkan bagaimana daya sebelum lampu C putus dan daya setelah lampu C putus. Karena ukuran terang atau redupnya lampu itu dilihat dari nilai dayanya. Nah, sekarang coba kita kupas soal berikut. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan hubungan antara daya, tegangan, dan hambatan, yaitu P sama dengan V kuadrat bagi R. Kita tahu bahwa daya itu akan sebanding dengan kuadrat dari tegangan. Nah, dari persamaan ini kita tentukan dulu hambatan masing-masing lampu ya.
Berarti kalau P sama dengan V kuadrat bagi R, ya R-nya jelas ini sama dengan V kuadrat bagi P. Nah, V-nya kita pakai yang mana? Pakai yang spesifikasi dari setiap lampu. Karena yang tetap di sini kan hambatan ya. Berarti ya V-nya kita harus pakai yang 5 volt ini. Jadi R sama dengan 5 kuadrat bagi 5. Ini 25 dibagi 5. Hasilnya 5 ohm. Nah, kita lihat dulu kondisi lampu ini ya. Rangkaian lampu ini mula-mula. Mula-mula ini setiap lampu punya hambatan 5 ohm. Karena ABCD itu adalah lampu identik. Jadi ini 5 ohm, ini 5 ohm, ini 5 ohm, yang ini juga 5 ohm. Nah, kita lihat A, B, dan C ini saling paralel. Berarti hambatan pengganti paralelnya, karena sama di sini ada 3 buah, langsung aja ya. Berarti R paralelnya tinggal 5/3. Seri dengan hambatan 5 ohm ini. Berarti kalau seri nanti tinggal kita totalkan nilai hambatannya, kita peroleh hambatan pengganti total. Jadi kuat arusnya kita bisa gunakan persamaan pada hukum ohm, yaitu V bagi R, di mana V yang di sini adalah sumber tegangan si 12 volt ini. Jadi 12 dibagi 5 tambah 5/3. Ini kalau kita samain penyebut, kita jadiin per 3 semua yang di bagian penyebutnya. Jadi ini kan 15 tambah 5 tuh 20/3 ya. Jadi 12 per 20/3. Nah, ini kita bagi 4 aja masing-masing nih. Kita bagi 4 itu 3, kita bagi 4 itu 5 ya. Jadi nanti si 3 yang ini itu naik ke atas. Jadi 3 kali 3 itu 9 ya. 9/5 ampere. Nah, arus yang mengalir dari sumber tegangan 12 volt ini 9/5 ampere. Nah, sekarang kalau kita udah dapat arusnya, kita bisa tentukan tegangan masing-masing lampu ya. Nah, kita lihat yang paralel dulu. Kalau paralel kan tegangannya pasti sama. Berarti V yang paralel di sini tinggal I kali R paralel. I-nya ini 9/5. R-nya, R pengganti paralel. Berarti 5/3. Berarti ini boleh dicoret dong. 5 sama 5. 9 dibagi 3, ya berarti 3 volt. Akibatnya, untuk lampu A, itu 3 volt. Lampu B, 3 volt. Lampu C, 3 volt. Kalau paralel, tegangannya yang sama. Kalau seri, kuat arusnya yang sama. Nah, sekarang di titik D, ya, atau di lampu D, kita cari berapa tegangannya. Sini kita bisa gunakan persamaan V sama dengan I kali R. Kuat arus yang mengalir ini 9/5. Hambatannya 5. Jadi 9/5 kali 5, ya ini tinggal kita buang 5-nya. Jadi V-nya sama dengan 9 volt. Nah, untuk menentukan lampu mana yang lebih terang, kan kita harus cek ya daya sebelum lampu C putus dan setelah lampu C putus. Nah, dari sini kita untuk mengecek P-nya nggak usah lagi kita bagi sama hambatan, kita cukup lihat dari nilai V-nya aja. Kan P itu sebanding dengan V kuadrat, sementara R itu konstan ya. Karena P sebanding sama kuadrat dari tegangan, ya udah. Yang tegangannya lebih tinggi atau yang tegangannya naik, itu berarti lampunya lebih terang. Yang tegangannya turun, ya lampunya lebih redup. Sekarang kondisi kedua ketika lampu C-nya putus. Berarti di sini hambatannya tinggal 2. Dua hambatan identik, ini 5 sama 5. Hambatan pengganti paralelnya berarti langsung aja ya. 5 kali 5 dibagi 10, ya 5/2 kan. Nah, kuat arus itu V bagi R. V-nya 12 volt dibagi 5 tambah 5/2. Kan seri sama 5 nih. Yang 5/2 ini seri sama 5. Jadi 12 dibagi 5/2 ini jadi 8/5. Dari mana 8/5? Ini bagi 3 masing-masing ya. Dibagi 3 kan 12 bagi 3 4. 15 bagi 3 5 ya. Terus 2-nya nanti naik ke atas. Ya, kalau 2-nya naik ke atas nanti jadi 8/5. Kuat arus yang mengalir itu 8/5 ampere. Jadi 8/5 di sini dan hambatan pengganti paralel ini juga punya kuat arus 8/5. Nah, sekarang kita cari tegangan di
rangkaian paralel lampu A dan B. Berarti V sama dengan I kali R paralel. I-nya tahu, di sini 8/5. Kaliin sama 5/2. Nanti ini kita coret. 8 bagi 2 itu 4 volt. Berarti lampu A 4 volt, lampu B 4 volt. Sekarang lampu D. Lampu D berarti ya I dikali R aja. I-nya di sini 8/5, R-nya 5. Jadi V-nya 8 volt. Nah, sekarang kita lihat perbandingan sebelum dan sesudah lampu C putus. Sebelum lampu C putus, tegangan antara A sama B itu 3 volt masing-masing. Setelah putus dia naik jadi 4 volt. Jadi pasti lampu A dan B itu lebih terang. Sekarang kita lihat lampu D. Awalnya 9 volt jadi 8 volt. Kan tegangannya turun. Kalau tegangannya turun ya berarti lampunya lebih redup. Pertanyaan pada soal adalah lampu mana yang lebih terang. Berarti jelas jawabannya adalah lampu A dan lampu B. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang A. Soal yang ke-16 ini tentang jembatan Wheatstone. Nah, sebuah rangkaian listrik ini ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Nah, kuat arus yang melewati kawat K itu berapa? Nah, di sini kita harus cek dulu apa jenis rangkaian ini ya. Nah, kasus ini merupakan rangkaian jembatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini 2 kali 6 dan 6 kali 2 ini kan sama. Berarti rangkaian ini adalah rangkaian jembatan atau seimbang ya. Nah, karena rangkaian ini seimbang, maka nanti kuat arus yang lewat hambatan 5 ohm ini nggak ada. Jadi kita bisa tulis I yang melewati hambatan 5 ohm itu 0. Jadi kalau dipasang galvanometer, di situ nggak ada arus yang lewat hambatan 5 ohm. Nah, karena kuat arus yang lewat hambatan 5 ohm ini nggak ada, sesuai dengan hukum ohm itu V sama dengan I kali R kan? Ya, berarti kalau misalnya I-nya 0, maka V-nya itu sama dengan I kali R. 0 kali sesuatu ya pasti hasilnya 0. Ya, jadi beda potensial di titik A sama B itu 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bisa sederhanakan rangkaian listrik ini. Nah, kan VAB itu 0. Ini kalau misalnya udah kita sederhanakan nanti bakal jadi kayak gini. Nah, kenapa? Kita lihat di sini ya. A sama B itu nyambung ya. Di sini A sama B itu nyambung, A ke B nyambung. Jadi 2 ini akan paralel sama 2 gitu ya. Ini kan ada cabang tuh. A sama B nyambung. Terus yang 6 sama yang 6 ini juga nyambung. Jadi ini paralel ya. Nah, paralel karena di sini ada titiknya, ada titik cabangnya. Nah, kemudian si sumber tegangannya ini bisa kita pindahin ke sini. Nah, jadi 2 akan paralel sama 2. 6 sama 6 akan paralel sama 6 gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan 2 paralel sama 2. Jadi kita bisa hitung hambatan pengganti paralel. Nah, kalau cuma 2 hambatan, kita bisa gunakan cara cepat. Ya, cara cepatnya gimana? Kali bagi jumlah aja. Jadi, hambatan pengganti paralel yang pertama, ini R, indeksnya P1, ini tinggal 2 kali 2, dibagi 2 tambah 2. Hasilnya ya 1 ohm. Yang ini juga paralel, 6 sama 6. Jadi, hambatan pengganti paralelnya di sini tinggal 6 kali 6, dibagi 6 tambah 6. Ini R indeksnya P2 atau hambatan pengganti paralel yang kedua. Sini nilainya adalah 3 ohm. Nah, ini kalau misalnya udah diganti, yang ini 1 ohm. Sorry, ini gini ya, 1 ohm. Yang ini 3 ohm. Nah, udah nggak ada cabang lagi gitu ya. Jadi rangkaian ini arus listriknya ngalir dari sini ke sini, udah nggak ada cabang lagi. Kalau nggak ada cabang lagi, hati-hati, ini bukan paralel. Jadi rangkaiannya jadi seri. Sehingga hambatan totalnya di sini 1 tambah 3 ya 4 ohm. Nah, kuat arus yang melalui kawat K itu I-nya yang lewat sini berapa? Akan bergantung sama GGL dan hambatan totalnya. Nah, dari hukum ohm, V sama dengan I kali R, berarti I-nya itu sama dengan
V bagi R atau GGL dibagi hambatan totalnya. Hambatan totalnya itu R tambah R ya. Nah, GGL-nya itu adalah 2 volt. Jadi 2 dibagi 4 tambah hambatan dalamnya kan nggak ada, itu 0. Ya, jadi sama dengan setengah ampere atau 0,5 ampere. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Dua buah sumber tegangan. Sumber tegangan itu dihasilkan sama baterai pertama dan baterai yang kedua. Dua buah hambatan identik, yang besarnya sama ya, besar tahanannya sama, dan sebuah ampere meter ini disusun menjadi rangkaian sederhana seperti pada gambar A. Sumber tegangan GGL1 ini adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. Sedangkan GGL2 ini nilainya tetap. Grafik arus yang terbaca oleh ampere meter terhadap tegangan yang pertama itu ditunjukkan seperti gambar B yang ini. Pertanyaannya, ketika besar tegangan 1 itu adalah 2 volt, maka beda tegangan antara titik A dan titik F itu berapa? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita gambar ulang rangkaiannya. Nah, kita lihat dari grafik. Ini ketika besar tegangan satunya setengah volt, maka arusnya itu adalah 0. Ya, jadi yang terbaca di ampere meter itu 0 ketika nilai tegangannya setengah volt. Nah, kalau misalnya besar tegangan satunya ke atas itu setengah volt, maka supaya I yang terbacanya itu 0 ampere, maka di sini kita bisa menentukan nilai tegangan yang kedua. Ya, tegangan pada baterai 2. Nah, kalau arusnya 0, mestilah nilai tegangan yang dihasilkannya 0 karena ada hambatan kan di jalur yang ini ya. Jadi ini pasti besarnya adalah setengah volt, arahnya ke bawah. Nah, jika I-nya 0, maka jumlah tegangan totalnya 0. Nah, sehingga besar GGL2-nya ini adalah setengah volt, arahnya ke bawah. Nah, selanjutnya, saat tegangan pertamanya itu 2 volt, baterai pertama memiliki nilai tegangan 2 volt, VAF itu besarnya berapa? Nah, kita gambar ulang. Ketika baterai pertama bertegangan 2 volt, ini kan tegangannya bisa berubah-ubah nih. Tegangan pada baterai pertama. Pada baterai kedua, ini besarnya tetap. Karena informasi di soal ya. Sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah itu GGL1, sedangkan GGL2 itu tetap. Ya, kalau ini setengah volt, yang ini 2 volt, untuk menentukan VAF, karena tidak ada lagi hambatan pada jalur AF yang ini, maka kita gunakan persamaan pada tegangan jepit, yaitu VAF sama dengan jumlah total dari GGL ditambah sigma IR, maka VAF-nya itu sama dengan setengah dikurangi 2, ditambah I dikali hambatannya 0. Jadi VAF itu adalah negatif 1,5 volt. Nah, karena yang ditanyanya beda tegangan antara titik A dan titik F kita dapatnya negatif, artinya beda potensial F di sini akan lebih besar dibanding beda potensial A. Ya, jadi nggak masalah tanda negatif ini. Dan yang ditanyanya kan beda, berarti kita ambil positifnya aja. Jadi nilai VAF-nya di sini adalah 1,5 volt. Soal berikutnya ini tentang hukum Kirchhoff lagi, sama seperti tadi. Jadi dua buah sumber tegangan yang dihasilkan dari baterai 1 sama baterai 2 ditunjukkan seperti gambar A ya. Nah, sumber tegangan yang pertama ini adalah sumber tegangan yang besarnya bisa diubah-ubah. Sedangkan sumber tegangan yang kedua ini besarnya tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampere meter terhadap tegangan yang pertama itu ditunjukkan seperti gambar B. Kalau besar tegangan sumber GGL1-nya itu adalah 0 volt, arus yang mengalir pada titik A berapa? Soal ini dapat kita selesaikan dengan cara menggunakan prinsip pada hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, kita lihat saat tegangan sumbernya itu 0 volt, arus yang mengalir pada titik A-nya berapa? Ini pasti bakal ada arus. Arusnya sumbernya dari mana? Pasti dari GGL2, karena ini kan 0 volt ya. Dari GGL2, dan GGL2 ini mesti kita cari nilainya berapa.
Nah, jadi saat GGL satunya 0 volt, IA-nya berapa? Kita misalin aja arus yang mengalirnya itu keluar dari kutub positif ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya yang ini besarnya I, maka dia akan terbagi dua ke sini ya. Satu ke bawah, anggaplah yang ke bawah ini besarnya I, dan yang ke kanan juga besarnya I. Ini muter nih. Nah, arus yang memasuki titik cabang B, ini ada dua ya, dari E ke B besarnya I, dan dari C ke B besarnya I. Maka arus yang keluar dari B ke A, itu mesti dua kali lipatnya. Ya, jadi 2I. Kan I masuk sama dengan I keluar. Jadi kita masih cari nilai 2 kali I ini, sehingga kita dapat arus yang mengalir pada titik A-nya. Nah, dari sini kita tinjau gambar grafik di gambar B. Ini kalau kita tarik atau kita perpanjang garis pada grafik B ini, kita akan peroleh nanti gradiennya. Gradiennya ya berarti ya perbandingan antara sisi tegak pada segitiga yang ini dan sisi segitiga yang ini. Pertanyaannya, ketika besar tegangan pertamanya itu 0 volt, nilai I yang ini berapa? I yang ditanya adalah I pada grafik ini. Sebenarnya pada gambar inilah secara langsung kita bisa tahu ya. Nah, ini kan garis lurus. Kalau persamaan garis lurus punya gradien atau kemiringan. Yang besarnya perbandingan antara delta I-nya dibanding dengan delta GGL pertamanya. Jadi 2,5 per 2,5. Ini akan sama dengan segitiga yang besar. Itu 5 kurang I dibagi 3. Ini kalau kita coret jadi 1 ya. 1 sama dengan 5 kurang I per 3. Jadi 5 kurang I ini sama dengan 3. Sehingga I-nya 2 mA. Nah, untuk menentukan IA, ketika I-nya ini 2 mA kita udah dapat, maka I yang melalui titik A ini 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali 2, kita akan peroleh nanti hasilnya adalah 4 mA. Nah, jadi opsi yang tepat yang terdapat pada pilihan adalah opsi yang D. Soal nomor 19 ini adalah soal tentang energi dan daya listrik. Soalnya begini, air terjun setinggi 12 meter dengan debit 50 meter kubik digunakan untuk memutar generator listrik. Jika 7,5% energi air berubah menjadi energi listrik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka daya keluaran generator adalah titik-titik. Daya keluaran itu berarti daya output. Nah, untuk penyelesaiannya di sini setiap kali kita nemuin angka pasti akan jadi variabel. Dengan kata lain, angka-angka di sini akan jadi data-data untuk kita gunakan persamaan daya keluaran atau daya output. Apa aja coba di sini angka-angkanya atau data-datanya? Oke, yang pertama hanya itu 12 meter. Pastikan dalam SI semua ya. Supaya nanti kita tinggal sekali ngitung. Nah, debit itu 50 meter kubik per second ya. Kemudian digunakan untuk memutar generator listrik dengan efisiensi 7,5%. Eta itu efisiensi, Q itu debit ya. Massa jenis air itu kita harus tahu, nggak dikasih tahu di soal, berarti ini implisit nih. 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Dan efisiensi itu adalah perbandingan daya output per daya input. Di mana daya inputnya bisa langsung kita ganti dengan ya energi potensial ya. Ini Rho kali Q kali G kali H ya. Berarti dayanya berapa? Rho Q GH ya kan? Nah, yang ditanya tuh daya keluaran, berarti P output. Kalau P output yang ditanya ini tinggal kita kali silang. Jadi di sini P outputnya eta kali Rho kali Q kali G kali H. Dan ini semua udah SI, tinggal kita masukin aja ke soal. Jadi 7,5%, 7,5 per 100 kali 1000, kali debitnya juga udah SI, 50. G-nya 10, hanya 12. Ya, ini silahkan coba aja dihitung, nanti kalau benar kita akan dapat hasilnya tuh 450.000 watt. Nah, karena dipilihannya dalam kilowatt, berarti kita bagi 1000 ya. Jadi P outputnya di sini 450 kilowatt. Soal berikutnya yang akan kita bahas di sini tentang hukum Kirchhoff. Jadi diberikan rangkaian yang terdiri dari dua loop seperti gambar ini.
Besar GGL1 itu 6 volt di sebelah kiri ya. Di tengah-tengah ini GGL2 9 volt dan di ujung kanan GGL3-nya 12 volt. Masing-masing GGL ini bersumber dari baterai ya. Nah, pertanyaan pada soal itu adalah daya pada hambatan R3 atau resistor 3 di sini. Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar dulu rangkaian dua loopnya. Nah, kan kita mau menghitung daya pada hambatan yang ketiga ya. Berarti daya pada R3 di sini. Dan supaya kita tahu daya pada R3, kita harus tahu dulu berapa kuat arus yang mengalir di jalur BC ini. Ya. Nah, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff yang pertama ya. Jadi I1, I2 sama I3 ini kita tetapkan aja arahnya keluar semua. Jadi kita bisa gunakan persamaan I masuk sama dengan I keluar. Nah, karena kuat arusnya ini keluar semua, berarti I1 tambah I2 tambah I3 ini mesti sama dengan 0. Nah, dari hubungan kuat arus ini kita bisa menentukan tegangan antara titik BC. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, tegangan antara titik BC ini bisa melalui 3 jalur. Jalur yang pertama itu jalur yang lewat titik A ya, ke sini. Jalur yang kedua yang melalui titik D. Kemudian ke titik C. Jalur yang ketiga ini langsung dari B ke C. Dan besar tegangannya itu mesti sama. Dan untuk menghitung tegangan BC, kita bisa gunakan prinsip tegangan jepit, yaitu VBC sama dengan jumlah dari GGL dalam jalur tersebut ditambah kuat arus dikalikan dengan hambatannya. Nah, kita lihat jalur yang pertama. Jalur yang pertama yang ini ya. Berarti VBC lewat jalur pertama, kita bisa tulis persamaannya seperti ini. VBC itu sama dengan jumlah dari GGL-nya dari titik B, kemudian ke A, kemudian ketemu baterai yang menghasilkan GGL1, ini di kutub positif dulu. Jadi jumlah total GGL-nya itu 6. Ditambah I1 yang mengalir ke sini, kita kalikan dengan faktor hambatannya, yaitu 2. Jadi VBC sama dengan 6 ditambah 2 kali I2. Nah, kita pisahkan, kita nyatakan aja bentuk persamaan ini jadi I sama dengan. Jadi di sini I1 itu akan sama dengan VBC kurang 6 dibagi 2 ya. Jadi 6-nya pindah ruas ke kiri, kemudian kita bagi 2. Kemudian lewat jalur yang sebelah kanan ya. Ini VBC juga yang akan kita tinjau. Nah, jumlah dari GGL-nya di sini akan ditentukan dari arah arusnya ya. Jadi I2-nya ini kan bergerak ke sebelah kanan, kemudian ketemu baterai yang ketiga di kutub positif dulu. Jadi VBC-nya ini kita isi untuk jumlah GGL-nya dengan 12, yaitu besar GGL3 ya. Kemudian ditambah I2 dikali hambatan yang dilalui oleh kuat arus kedua, yaitu 6. Nah, jadi di sini I2-nya sama dengan VBC dikurangi 12 dibagi 6. Dan terakhir ini lewat jalur langsung dari B ke C. Ini jalur yang ketiga ya. Nah, VBC-nya itu berarti jumlah total GGL-nya di sini adalah 9. Kan GGL2 itu 9 ya. Kemudian I3 ini melalui baterai yang kedua ini di kutub positif dulu. Jadi ini plus 9. Kalau negatif ya kita isi negatif dulu gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ketemu kutub negatif, terlebih dahulu kita isi nanti jumlah GGL-nya sama negatif. Kalau positif ya positif aja. Ditambah 3 dikali I3. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk I3 sama dengan 9-nya tinggal pindah ruas ke kiri. Jadi I3 sama dengan VBC kurang 9 per 3. Nah, di sini kita udah punya persamaan I1, I2, dan I3 dalam variabel BC, VBC. Nah, kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal selesaikan persamaan linier satu variabel ini.
supaya kita bisa peroleh nilai VBC-nya. Caranya gimana? Di sini kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. 2, 6 sama 3, kita kali 6 semua. Berarti 2 supaya jadi 6, ini mesti dikali 3. Bawah kali 3, atas kali 3. Jadi 3 dikali VBC kurang 6, ini jadi 3 VBC kurang 18. Ditambah yang ini kita kali 3 juga. Ini kita kali 1 ya, karena 6 supaya jadi 6 kan kali 1, berarti kita salin ulang. Tambah VBC kurang 12. Kemudian 3 supaya jadi 6 ini kita kali 2. Berarti tambah 2 kali VBC dikurangi 18. Ini sama dengan 0. 3 VBC ditambah VBC ditambah 2 VBC. Ini adalah 6 VBC. Ya, 6 VBC dikurangin 18, kurangi 12, kurangi 18 ya. Jadi 6 VBC minus 48, ini sama dengan 0. Jadi VBC-nya tinggal kita bagi aja, 48 bagi 6 itu 8 volt. Nah, kemudian untuk menentukan daya pada hambatan R3, kita harus cari tahu dulu nilai I3-nya berapa. Nah, kalau VBC-nya kita udah tahu 8 volt, berarti I3-nya di sini adalah 8 kurang 9 per 3. Hasilnya negatif 1 per 3. Negatif itu ya tanda untuk arah aja ya. Kan awalnya kita menetapkan tanda I3 tuh ke bawah sebagai arus yang bertanda positif. Tapi ternyata dapat hasilnya negatif. Jadi arah arusnya itu bukan ke bawah, sebenarnya ke atas gitu. Nah, untuk daya pada hambatan yang ketiga, kita gunakan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Pakai I3 dan pakai R3 karena yang ditanya adalah daya pada hambatan R3. I3-nya sepertiga, kita kuadratkan ya. Jadi 1/9 dikali R3-nya 3, ya kita peroleh hasilnya 1/3 watt. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang C. Nah, soal berikutnya ini tentang hukum Kirchhoff pertama. Ya, ini pasti gabungan juga antara hukum Kirchhoff dengan hukum Ohm. Kita diberikan rangkaian bentuknya seperti ini ya. Dengan di sini ada titik-titik cabang A, P, B, Q, sama C. Dengan beda potensialnya ini udah dikasih tahu di setiap titik ya, kecuali di titik P. Nah, pertanyaannya di sini adalah kuat arus yang melalui kawat P, Q. Untuk penyelesaiannya, di sini kita perhatikan bahwa kuat arus di titik percabangan ini itu 0. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama, I masuk itu sama dengan I keluar. Jadi, kalau misalnya kita tulis I1-nya sebagai I yang masuk ke titik cabang P, maka I2, I3, dan I4 ini akan mengimbangi I1. Jadi mesti balance. Yang masuknya I1, yang keluarnya I2, I3, sama I4. Nah, ini hukum Kirchhoff pertama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, dan kita akan menggunakan persamaan hukum Ohm untuk bantuan kita menentukan beda potensial di titik-titik yang ini ya, yang belum diketahui di titik P khususnya. Kalau di titik-titik lain udah dikasih tahu kan beda potensial. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa nilai dari beda potensial di sini. Kuat arus di titik percabangannya jadi jelasnya tadi sama dengan 0. Artinya di sini yang masuk itu adalah I1. Ini masih sama dengan I2 tambah I3 tambah I4. Jadi I1-nya itu bisa kita tulis VAP dibagi R1. Karena di sini arus listrik kan mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya, dari A ke P. Berarti nanti VA pasti lebih tinggi dibanding VP. VAP per R1 berarti ini sama dengan I2-nya dari P ke B, berarti kita tulisnya VPB dibagi R2. Kemudian I3-nya itu dari P ke Q, kita tulisnya VPQ per R3. Dan di sini itu kita tulisnya VPC per R4 ya, karena arusnya kan mengalir dari P ke Q. Ini pemisalan kita untuk I yang keluarnya ya. Nah, berarti kalau VAP ini bisa kita bongkar jadi VA dikurangi VP per R1 sama dengan VPB berarti ya awal kurangi akhir ya, karena dari potensial
tinggi ke rendah kan kalau arus listrik itu mengalirnya. Jadi VP kurang VB per R2. Yang ini VP Q kita bongkar jadi VP kurang VQ per R3. Yang VPC kita bongkar jadi VP kurang VC per R4. Nah, berarti di sini VA-nya kita ganti 15, R1-nya kita ganti 12. Ya kan ini VA-nya 15, R1-nya itu yang 12 ohm nih. Kemudian sama dengan VP dikurangi VB. VB-nya di sini 1,5. Kemudian R2-nya itu 6. Terus dari P ke Q, VP-nya kita belum tahu. Dikurangi VQ-nya itu 12. Dibagi R3-nya itu 4. Ditambah VP kurang VC, berarti VP dikurangi 4 ya. Dibagi 8. Nah, di sini kita kalikan dengan KPK-nya 12, 6, 4, sama 8. Supaya kita nggak beruruskan dengan pecahan. Berarti kita kali 24 aja semua ya. Kayak gini 12 supaya jadi 24 kali 2. Berarti ya yang atas juga kali 2 gitu ya. 2 kali 15 kurang VP. Nah ini 6 supaya jadi 24 kan kali 4. Berarti yang ini kita kali 4. Kemudian yang ini 4 supaya jadi 24 kita kali 6. Artinya yang VP kurang 12-nya kita kali 6. Kemudian yang VP kurang 4-nya ini kita kali 3 ya. Karena 8 supaya jadi 24 kan itu harus dikali 3. Nah ini kita sederhanakan nih persamaan aljabar ini. 2 kali 15 kan 30. Dikurang 2 VP. Sama dengan 4 kali VP. Dikurangi 4 kali 1,5 kan 6. Tambah 6 VP. Dikurangi 6 kali 12 itu 72. Tambah 3 VP. Dikurangi 12. Nah kita kumpulin semua variabel yang ada VP-nya ya. Yang ada VP-nya kita pindahin aja ke kanan ya. Berarti ini 4, 6, sama 3. Berapa tuh? 13 ya. Sini 12. Berarti kita buat positif aja yang min 2 VP-nya yang pindah ke sana gitu. Kita tulisnya nggak apa-apa, ini di sebelah kiri. Jadi 15 VP. Sama dengan, kalau yang min 2 VP-nya udah pindah, berarti tinggal yang angka yang pindah ya. Yang angka tuh berarti yang min 6. Dikurangi 72, berapa tuh? Min 78 ya. Kurangi 12. Berarti min 90. Itu pindah ruas ke kiri. Jadi 120. 90 tambah 30 kan 120. Jadi VP-nya di sini tinggal 120 bagi 15 yaitu 8 volt. Kita udah dapat nih tegangan pada titik cabang P. Jadi kuat arus yang melalui kawat PQ di sini kita bisa gunakan persamaan pada I3 aja ya. Karena I3 itu kan VP kurang VQ. Ya, yang melalui kawat PQ kan. Dibagi R3. VP-nya tahu 8 volt. VQ-nya tahu 12 volt. Jadi 8 kurang 12. Itu negatif 4 per 4. Negatif 4 per 4 ya negatif 1. Jadi sebenarnya tanda negatif yang dihasilkan itu menunjukkan bahwa arus tuh mengalirnya berlainan dengan arah pemisalan awal kita. Awalnya kan kita misalin arusnya ini keluar tuh dari titik P ke titik Q. Ternyata hasilnya negatif. Artinya yang sebenarnya arus itu ngalirnya dari Q ke P. Nah, tapi karena ini tanya besarnya aja, jadi tanda minus itu nggak masalah. Karena nanti kan akan terbentuk sendiri seperti tadi. Jadi VP Q-nya di sini jelas adalah 1 ampere. Soal nomor 22, ini adalah soal tentang kuat arus sesaat. Pertanyaannya begini. Muatan listrik yang mengalir melalui konduktor mengikuti persamaan Q sebagai fungsi T sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T coulomb. Kuat arus yang mengalir pada saat 3 second adalah titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya, kalau kuat arus sesaat, itu kita mesti turunkan muatan sebagai fungsi waktu terhadap T. Ya, atau kita bisa tulis I sesaat itu adalah IT sama dengan dq dt. Nah, turunan dari Q terhadap T, 3T kuadrat kalau kita turunin kan 6T. 2T kalau kita turunin 2. Nah, sekarang kuat arus yang mengalir saat T sama dengan 3. Artinya T di sini kita ganti 3. Jadi I3 sama dengan 6 kali 3 tambah 2.
hasilnya itu 20 ampere. Jadi, opsi yang tepat di sini adalah yang C. Soal nomor 23, ini soal tentang rangkaian jembatan atau jembatan Wheatstone ya. Jadi, perhatikan gambar susunan hambatan berikut. Jika diketahui V atau tegangan yang mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan itu 48 volt, kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah titik-titik. Nah, kuat arus itu akan dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan. Jadi kita harus tahu dulu hambatan totalnya. Nah, untuk menentukan hambatan pengganti total, kita mesti sadar bahwa ini adalah rangkaian jembatan, ya. Kalau kita tahu ini rangkaian jembatan Wheatstone, kita mesti cek langkah kedua apakah seimbang atau nggak seimbang. Kalau kita lihat ini rangkaian jembatan ini antara 4 dan 6 dan 6 dan 4 yang ini yang saling diagonal. Ini kan saling diagonal nih. Itu 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Ya, jadi seimbang. Dengan kata lain, yang R5 ini bisa kita coret, hilang. Nggak ada arus yang mengalir lewat hambatan R5 atau 3 ohm. Jadi, udah rangkaiannya jadi lebih sederhana. R1 dia akan seri sama R2. Dan R4 ini akan seri sama R3. Jadi untuk penyelesaiannya, dalam menghitung hambatan pengganti total, kedua rangkaian seri ini kan saling paralel. Jadi kita bisa sederhanakan jadi kayak gini. Yang atas 6 dan 6 ini saling seri ya, karena kan 3 ohmnya udah hilang nih. 6 tambah 6 ya 12. Yang bawah 4 sama 4 itu jadi 8. Untuk dua buah komponen hambatan yang saling paralel, cara gampang menghitung hambatan penggantinya tinggal kali bagi jumlah. Jadi R-nya 12 kali 8 dibagi 12 tambah 8. Ini kalau kita hitung hasilnya 4,8 ohm, sehingga I-nya itu sama dengan V bagi R. Kuat arusnya ini sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. V-nya 48 volt, R-nya 4,8. Ini tinggal kita hitung aja. Jadi kita peroleh I-nya 10 ampere. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ke-24 yang akan kita bahas kali ini tentang jembatan Wheatstone. Nah, di sini soalnya sederhana ya. Kita diminta untuk menentukan besar hambatan pengganti pada rangkaian berikut ini. Yang pertama kita harus cek itu hasil kali antara dua buah resistor yang saling diagonal ya. Jadi ini 4 dan 2, kemudian ini 3 dan 6. Apakah sama atau beda? Kalau misalnya sama, berarti hambatan yang 2 ohm ini bisa kita hilangkan. Nah, ternyata setelah kita cek, di sini 4 kali 2 itu nggak sama dengan 3 kali 2 ya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan hambatan 2 ohm ini aja. Nah, untuk menyeimbangkan rangkaian jembatan ini, kita bisa gunakan transformasi delta star. Nah, untuk penyelesaiannya, kita gambar ulang rangkaiannya. Di sini kita pakai 3 buah hambatan bantu ya, kita sebut aja RA, RB, dan RC ini adalah hambatan bantu. Yang besarnya itu bisa kita tentukan kalau RA itu menggunakan persamaan ini. RA itu kan diapit sama R1 dan R4. Jadi kita lihat si segitiga yang ini ya. Berarti R1 kali R4 dibagi jumlah dari totalnya nih, R1, R4, tambah R5. Jadi kalau transformasi delta star caranya kayak gitu. Kemudian di sini kita masukin dulu ya angka-angkanya ya. R1 itu 4, R4-nya itu 6. Dibagi pada segitiga ini 4 tambah 6 tambah 2. Jadi 24 dibagi 12 berapa tuh? Ya 2 ohm ya. Jadi RA ini akan menjadi 2 ohm. Kemudian kita cari nilai hambatan bantu untuk RB. Nah, hambatan bantu RB, di sini RB itu diapit sama R1 dan R5 ya. Jadi
kita bisa tulis RB sama dengan R1 kali R5 dibagi totalnya R1 tambah R4 tambah R5. Nah, berarti di sini R1-nya kan 4. Terus R5-nya itu 2 ya. Dibagi totalnya 4 tambah 6 tambah 2. Jadi 8 dibagi 12. Ini kalau kita hitung 2/3 ya. Terakhir yang RC. RC ini diapit sama R4 sama R5. Jadi kita bisa tulis hambatan bantu untuk RC itu R4 kali R5 dibagi dengan R1 tambah R4 tambah R5 ya. Jadi di sini R4 sama R5 itu 6 kali 2 dibagi 4 tambah 6 tambah 2. 12 dibagi 12 hasilnya 1 ohm. Nah, kita bisa tulis hambatan bantunya ini RA, RB sama RC sesuai dengan nilai yang udah kita peroleh. Nah, jadi setelah kita transformasi rangkaian jembatan ini menggunakan delta star, nanti kita akan peroleh rangkaian seperti ini. Ini RA-nya 2 ohm, RB-nya 2/3 ohm, RC-nya 1 ohm. Nah, kalau kita lihat ini rangkaiannya kan jadi lebih sederhana ya. Jadi R1, R5, dan R4-nya ini kita ganti dengan RA, RB, sama RC. Nah, kalau kita lihat RB sama R2 ini saling seri. Ya, ini saling seri. Berarti nanti bisa kita jumlahin. Kita tulis aja ini sebagai R, indeksnya S1 artinya rangkaian seri yang pertama. Ini kan karena udah nggak ada cabang lagi ya, dia arusnya ngalir dari titik ini ke sini. Jadi 3 tambah 2/3, ini kalau kita hitung 11/3 ohm. Kemudian yang di bawah, ini juga seri. 1 ohm dan 2 ohmnya ini seri, berarti rangkaian seri yang kedua, 1 tambah 2 ya 3 ohm. Nah, kemudian RA yang ini akan ketemu cabang sama R seri 1 dan R seri 2. Kalau kita lihat R seri 1 sama R seri 2 ini saling paralel karena di sini kan ada cabang gitu ya. Nah, untuk menentukan hambatan pengganti paralel, kalau cuma 2 buah komponen hambatan, cara gampangnya itu adalah kali bagi jumlah. Nah, yang paralel di sini yang mana? R seri 1 dan R seri 2 kan? Berarti tinggal kita kaliin aja. 3 kali 11/3 dibagi 3 tambah 11/3. Ya, ini silakan teman-teman coba hitung ya. Yang atas ini kan bisa kecoret nih. 11. Yang bawah samain pejebut dulu. Jadi 20/3 ya. Kalau misalnya kita hitung hasilnya jadi 33/20 atau 13/20 ohm. Nah, baru setelah itu seri dengan hambatan 2 ohm. Sehingga rangkaian pengganti totalnya itu adalah 2 ditambah 1, 13/20. Ini hasilnya adalah 13/20 ohm. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Nah, soal yang ke-25 ini soal tentang jembatan Wheatstone. Perhatikan rangkaian jembatan meter yang berada dalam keadaan setimbang berikut. Ini udah dikasih tahu rangkaian jembatan, berarti ini jelas-jelas jembatan Wheatstone ya. Nah, antara titik R sama titik S di sini kita lihat arus yang terbaca oleh galvanometer yang disimbolkan sebagai G di sini 0. Nah, kemudian kawat peki ini yang warna hijau ini panjangnya 100 cm punya hambatan 1 ohm per cm. Jadi kalau di sini 40 cm ya hambatannya 40 ohm. Kalau di sini 60 cm hambatannya 60 ohm. Nah, pertanyaannya hambatan yang lewat kawat X dan arus yang ditarik dari baterai berturut-turut berapa? Nah, untuk penyelesaiannya kita udah tahu ya antara titik P sama S itu 40 ohm. Kenapa? Kan hambatannya ini 1 ohm per cm. Kalau 40 cm ya tadi 40 ohm. Ini 60 ohm. Jadi kita gambar ulang kayak gini hambatannya. Rangkaian yang terbentuknya kayak gini, sorry. Ya. Nah,
I di galvanometer tuh 0. Jadi antara titik R sama titik S itu arus yang lewatnya 0. Nah, karena ini rangkaiannya seimbang, maka di sini 60 kita cross sama X ya. 60 kali X akan sama dengan 40 kali 6. Ya, jembatan Wheatstone kalau misalnya saling seimbang kan yang diagonal ini tinggal kita kaliin gitu. Jadi X-nya di sini jelas 4 ohm. Kan ini 240 dibagi 60 ya 4 ohm. Nah, yang ini seri ya. Berarti rangkaian serinya tinggal 4 aja tambah 6 itu 10 ohm. Yang ini juga seri. Berarti 40 tambah 60 itu 100 ohm. Nah, kita lihat ini karena ada cabang di sini di titik P sama Q, berarti rangkaiannya rangkaian apa coba kalau ada cabang? Pasti rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralelnya ini tinggal 10 aja, kita kaliin sama 100 dibagi 10 tambah 100. Jadi ya kalau kita hitung kan ini 100 per 11. 100 per 11 ohm. Nah, untuk menentukan kuat arusnya di sini ya kita bisa gunakan persamaan GGL dibagi R tambah R. Ya berdasarkan hukum ohm. GGL-nya itu adalah 6 volt dan R totalnya 100 per 11. Hambatan dalamnya nggak ada, itu 0 ya. Nah, berarti 6 dibagi 100 per 11, nanti si 11-nya naik ke atas. Jadi, 66 bagi 100. Ini hasilnya tuh kalau kita hitung 6,6 ampere. Ini adalah kuat arus yang ditarik dari baterai. 6,6 ampere. Nah, jadi di sini hambatan kawat X-nya 4 ohm. Kuat arus yang ditarik dari baterainya 6,6 ampere. Jawaban yang tepat ini yang D ya. Soal nomor 26. Di sini tentang hukum Kirchhoff, tapi pada rangkaiannya ada kapasitornya ya. Nah, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Nah, pertanyaannya arus dari baterai dan muatan dalam kapasitor C-nya berapa? Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita mau menentukan arus yang melewati baterai. Ya, arus listrik itu akan mengalir dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah di sini. Ya, jadi dia ngalir ke sini dan dia tidak melalui kapasitor. Kenapa? Karena kapasitor itu sendiri fungsinya adalah menyimpan muatan. Jadi dia tidak dilalui arus. Nah, jadi seperti ini. Dan kita bisa gunakan persamaan pada hukum Kirchhoff kedua, yaitu sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Arus listrik nggak akan lewat ke sini ya. Karena ada kapasitor di sini. Nah, berarti sigma GGL-nya di sini kan lewat baterai yang 2,5 volt di kutub negatif dulu. Berarti GGL-nya ini bisa kita isi sama negatif 2,5 ditambah I dikali R yang dilaluinya. R yang dilaluinya di sini berapa? 2 ohm dan setengah ohm. Yang 10 ohm ini nggak dilewati oleh arus. Jadi ya R-nya ya 2 tambah 0,5 aja. Sama dengan 0. Kemudian negatif 2,5 pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 2,5 tambah I kali 2,5 sama dengan 0. Jadi 2,5 I ini sama dengan 2,5. Jadi I-nya itu 1 ampere. Nah, arus baterainya itu 1 ampere ya. Jadi kemungkinan pilihan jawaban yang benar kalau nggak A, B ya E. Nah, saat kapasitor terisi penuh, itu tidak ada arus yang mengalir. Tidak ada arus yang mengalir lewat kapasitor dan R2. Jadi, V di kapasitor itu akan sama dengan V dari A ke B. Jadi kita bisa hitung V atau tegangan dalam kapasitor dengan cara kita menghitung tegangan dari titik A ke titik B. Nah, pakai persamaan tegangan jepit ya. Dari A ke B, jalur yang kita pilih yang ini aja ya, karena paling sederhana cuma lewat hambatan aja. Nggak ada GGL. Atau bisa juga ke bawah gitu ya, kita pilih jalur yang atas. Jadi untuk menentukan VAB, ini sigma GGL ditambah sigma IR, karena nggak ada baterai yang dilalui, maka sigma GGL-nya kita ganti sama 0, ditambah I, I-nya itu 1 kali 2 ya. I kali R 2 kali 1, 1 kali 2, sama aja. Jadi VAB-nya itu 2 volt. Nah, sekarang untuk menentukan muatan kapasitor,
Hubungan antara muatan, tegangan, dan kapasitor itu adalah Q sama dengan C kali V. C-nya 2 mikrofarad, V-nya 2 volt. Jadi Q-nya di sini adalah 4 mikrocoulomb. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Soal berikutnya yang ke-27 ini tentang konsep daya listrik. Begini soalnya. Sebuah lampu bertuliskan 25 watt 110 volt. Ini berarti spesifikasinya. Jika lampu dipasang pada tegangan 220 volt, maka lampu terbakar. Jelas ya, karena tegangannya kan lebih besar dibanding spesifikasi atau kapasitas lampunya. Nah, hal ini disebabkan daya listrik yang diserapnya sebesar berapa watt. Untuk penyelesaiannya, kita bisa gunakan persamaan P sama dengan V kuadrat dibagi R. Dari persamaan ini, kita bisa lihat bahwa daya listrik itu akan sebanding dengan kuadrat dari tegangan atau beda potensial. Nah, di sini kita bisa bandingkan aja daya yang ada pada spesifikasi lampu dengan daya ketika lampu dipasang. Jadi, kita bisa tulis hubungannya P1 per P2 itu sama dengan V1 per V2 dikuadratkan. Jadi, kita nggak perlu cari satu-satu, cari R-nya dulu, kemudian baru setelah itu kita cari P-nya. Ya memang resistornya itu tetap kita bisa lakukan dengan cara seperti itu, tapi ini akan mempersingkat pengerjaan kalau misalnya kita tahu hubungan atau kesebandingan ini ya. Nah, P sama V kan sebanding. Semakin tinggi V-nya ya berarti P-nya semakin besar. Semakin kecil V-nya, P-nya semakin kecil. Jadi P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Nah, di sini P1-nya 25 watt. Nah, pada spesifikasi lampu, berarti kalau P1-nya 25 watt, V1-nya mestilah 110 volt. Jadi jangan kebalik nulis urutan ini ya. P1-nya kita tulis 25, V1-nya kita tulis 110. Per P2 ini kita mau cari daya listrik yang diserapnya berapa, per V2-nya 220. Jangan lupa dikuadratkan. Jadi 25 per P2 ini sama dengan 1 per 4. Sehingga P2-nya ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 100 watt. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ke-28, lagi-lagi ini soal tentang jembatan Wheatstone. Soalnya seperti ini. Sebuah rangkaian listrik ditunjukkan oleh pada gambar berikut. Nah, voltmeter ini punya hambatan 400 ohm digunakan untuk mengukur beda potensial antara titik cabang P dan Q. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh voltmeter tersebut adalah berapa? Ya, jadi voltmeter itu adalah tools untuk mengukur beda potensial. Kita mesti cari berapa nilai yang tertunjuk oleh voltmeter. Nah, untuk penyelesaiannya, karena ini merupakan rangkaian jembatan, jadi kita bisa gambar dulu. Kita gambar ulang rangkaiannya ya sebelum dipasangi oleh voltmeter. Dan voltmeter itu sendiri dia punya nilai hambatan 400 ohm. Jadi ketika kita pasang voltmeter, maka voltmeter ini punya nilai resistor atau tahanan 400 ohm. Nah, yang 400 ini sama 400 ini saling paralel kan ya. Kalau saling paralel untuk dua buah komponen hambatan yang paralel, ini bisa langsung kita tentukan nilai hambatan penggantinya dengan cara kita kalikan masing-masing komponen dibagi dengan jumlah totalnya. Jadi R paralel pertama ini 400 kali 400 dibagi 400 tambah 400. Jadi R paralel yang pertama ini 200 ohm. Nah, selanjutnya ini kita tulis ya, R paralel pertama ini 200 ohm. Nah, berarti kalau kita lihat ini udah membentuk seperti jembatan Wheatstone ya, atau rangkaian jembatan. Yang ini saling diagonal kan? Ini dan ini. Nah, kita mesti cek hambatan yang saling diagonal itu. Kalau misalnya besar hasil kali dari komponen resistor yang saling diagonal itu sama, maka hambatan yang di tengah-tengah ini tidak akan dilalui arus listrik. Dengan kata lain, kita bisa meniadakan nilai resistor 100 ohm yang di tengah ini. Nah,
200 sama 100 sama, 100 sama 200 sama ya, berarti yang di tengah-tengahnya hilang. Jadi, kalau kita gambar ulang rangkaiannya nanti jadi seperti ini ya. 100 dengan 200 ini akan saling seri. Ya, jadi 100 sama 200-nya ini saling seri. Kemudian paralel dengan 100 dan 200. Jadi ini kan lebih mudah untuk menghitungnya ya. Berarti ini kan seri nih, 100 sama 200. Ini 300 ohm, yang bawahnya 300 ohm. Nah, atas 300 ohm, bawah 300 ohm, ini saling paralel. Jadi kita bisa cari hambatan pengganti totalnya. Tinggal kali bagi jumlah aja. 300 kali 300 dibagi 300 tambah 300. Ya, hasilnya ini 150 ohm. Kemudian arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Jadi kalau misalnya kita misalin arus yang mengalir ke sini itu I. Nah, ini kan besar tahanannya 300 ohm. Di atas juga 300 ohm. Sama besar nih. Berarti ini akan membagi dua sama besar si kuat arusnya. Yang ini setengah I, yang ini setengah I. Nah, untuk menentukan nilai I-nya tinggal GGL total dibagi hambatan total ditambah hambatan dalam. GGL-nya itu 10 volt dibagi 150 tambah hambatan dalamnya kan nggak ada. Nah, jadi I-nya itu 1/15 ampere. Nah, kalau kita mau menghitung VPQ, maka I yang melalui PQ dikali dengan hambatan di antara titik cabang P dan Q gitu. Nah, titik cabang P sama Q ini kan tadi hambatan penggantinya udah kita hitung nih 200 ohm ya. Jadi RPQ-nya itu hanya yang 200 ohm aja. IPQ-nya itu adalah setengah I, berarti setengah kali 1/15 dikalikan dengan 200. Ini kalau kita hitung 1/30 dikali 200 ya. Berarti ya 20/3 volt. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Soal yang ke-29, ini soal tentang hukum Kirchhoff. Nah, kita diberikan gambar rangkaian. Rangkaiannya sederhana seperti ini ya. Dia punya resistor 7 ohm, kemudian di sini ada resistor 5 ohm, dan di sini ada kawat yang tidak memiliki hambatan. Dipasang pada sumber tegangan 4 volt dengan hambatan dalamnya atau hambatan baterainya itu 1 ohm. Maka arus listrik di sini akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau misalnya di sini nggak ada hambatan, di bawah ada hambatan, kira-kira arus listrik bakal pilih ngalir ke yang mana? Ke yang ada hambatan atau yang tidak ada hambatan? Ya tentu arus listrik bakal ngalir ke jalur yang tidak ada hambatannya. Jadi arah arus listriknya nanti akan seperti ini, ke sini, ke sini. Hambatan yang 5 ohm ini bakal dilewat. Gitu. Jadi bisa kita hilangkan yang 5 ohm ini. Jadi untuk penyelesaiannya, kalau kita gambar ulang nanti rangkaiannya, ya secara lebih sederhana kayak gini ya, antara titik A sama titik B berarti hambatannya cuma 7 ohm aja. Karena kan dia melewati jalur yang tidak ada tahanan. Nah, berarti ini arus listriknya akan ngalir seperti ini ya, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, untuk menentukan arus yang melewati baterai, kita bisa gunakan persamaan pada hukum Ohm, yaitu I sama dengan GGL dibagi dengan hambatan totalnya. Hambatan total ditambah hambatan dalam. Jadi 4 dibagi 7 tambah 1, itu adalah 4/8, yang sama dengan setengah ampere, sehingga untuk menentukan tegangan di ujung-ujung baterai, ini sama aja kayak tegangan jepit, atau VAB, itu sama dengan sigma GGL ditambah sigma IR. Sigma GGL-nya, VAB-nya ini kita bisa tulis ya, VAB-nya itu sama dengan 0, karena di antara titik A sama titik B itu nggak ada sumber tegangan, ditambah I-nya itu kan setengah dikali R-nya itu 7 ya. Antara titik A sama titik B ini nggak ada baterai, jadi GGL-nya itu 0 ya. Jadi setengah kali 7 aja ini kita hitung, hasilnya 3,5 volt. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E. Soal yang ke-30, hambatan ekivalen dari 3 resistor 3 ohm, jadi maksudnya 3 resistor ini identik, masing-masing besarnya 3 ohm, tidak mungkin bernilai berapa. Nah, karena cuma ada 3 buah resistor, di sini kita bisa identifikasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan dari menyusun resistor pengganti. Sehingga di sini buat penyelesaiannya, coba kita kemungkinan yang pertama, kita cek ya.
Kalau resistor 3 ohmnya itu tiga-tiganya kita susun semuanya secara seri. Jadi 3, 3, 3. Berarti hambatan penggantinya ya tinggal kita jumlahkan aja. 3 tambah 3 tambah 3 itu 9 ohm. Berarti 9 ohm itu mungkin. Kemudian kemungkinan kedua, kita cek apabila kita susun ketiga buah hambatan ini secara paralel murni. Ya, 3, 3 sama 3. Berarti 1 per hambatan pengganti ini sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Ini sama dengan 1 per 1 ya. Dengan kata lain, hambatan penggantinya itu 1 ohm. Berarti 1 ohm ini mungkin. Dan lihat, kalau 3 buah hambatan yang disusun ini kita nggak bisa pakai rumus langsung kali bagi jumlah ya. Karena kan di sini resistornya ada 3 buah. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga ya. Kalau kita susun 2 buah hambatan ini secara seri, paralel dengan hambatan yang satu lagi. Yang seri berarti yang ini 6 ohm, akan paralel dengan yang 3 ohm. Jadi hambatan penggantinya, nah ini karena cuma 2 buah komponen hambatan, kita langsung tentukan kali bagi jumlah. Jadi 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3, 18 bagi 9 itu 2 ohm. Berarti 2 ohm juga mungkin. 2 ohm, 1 ohm, dan 9 ohm itu mungkin. Dan satu kemungkinan lagi, apabila dua hambatan ini kita susun paralel seri dengan hambatan yang lainnya. Nah, yang ini 3 sama 3, langsung aja ya, kali bagi jumlah. 3 kali 3, 9, dibagi 6. Itu 1,5 ohm, itu akan seri dengan 3 ohm. Jadi hambatan pengganti totalnya, di sini adalah 3 tambah 1,5, yaitu 4,5 ohm. Jadi 4,5 ohm mungkin, 9 ohm mungkin, 1 ohm mungkin, ya. 2 ohm juga mungkin. Yang tidak mungkin di sini adalah 6 ohm. Jelas ya? Baik, demikian saja untuk pembahasan soal-soal arus searah listrik dinamis fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika teman-teman rasa video ini membantu teman-teman sekalian untuk belajar. Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang terbantu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.